Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian semuanya baik-baik saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada berkat anugerah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kami. Sertakan kami selalu ya Tuhan, dan berkati kami dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, berkati juga pemberitaan firman-Mu Tuhan pada hari ini, karena firman-Mu adalah kekuatan kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah situasi dan kondisi yang menjadi sasaran iblis. Situasi dan kondisi yang menjadi sasaran iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayang sekali banyak orang Kristen sudah menganggap remeh si iblis ini. Padahal saudaraku, iblis ini adalah musuh nomor satu kita. Musuh yang sangat berbahaya, musuh laten umat Tuhan, musuh laten manusia. Tapi sangat disayangkan, si iblis ini banyak diremehkan oleh banyak orang Kristen. Dan ternyata iblis ini mampu banyak menjatuhkan orang Kristen. Karena sifat peremehan tersebut Bapak Ibu yang kondisinya sangat disayangkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi yang bagaimana yang menjadi sasaran iblis. Kita lihat beberapa hal yang perlu kita ketahui agar kita dalam kewaspadaan yang tinggi terhadap musuh nomor satu ini. Supaya kita bisa melawannya, supaya kita selalu ingat akan nilai firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kondisi yang terlemah. Pada saat kita lemah, Bapak Ibu perlu hati-hati. Ini kondisi yang disukai oleh iblis, yang mana dia akan menggocoh kita dan akan mempergunakan tipu dayanya untuk kita ditipu olehnya. Kita lihat ayatnya saudaraku di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku, lihat cara iblis untuk menggocoh Yesus Kristus yang adalah sepenuhnya manusia.
Waktu kondisi itu Bapak Ibu, Yesus mengalami hal nilai kelemahan tubuh karena dia lapar. Bayangkan, 40 hari tidak makan apa-apa, sangat-sangat lemah, sudah barang tentu. Saudaraku, orang kelaparan, saudaraku, yang muncul itu seringkali halusinasi. Karena saya pernah mengalami hal tersebut Bapak Ibu. Jadi gampang sekali didorong untuk melakukan hal-hal yang negatif sebagai nilai untuk memenuhi nilai kelaparannya tersebut Bapak Ibu. Iblis tahu kondisi seperti itu. Tatkala manusia dalam posisi titik nadir yang terlemah, iblis muncul Bapak Ibu untuk mencobai. Ada 3 hal yang untuk dicoba, yang dicoba iblis ini kepada Kristus adalah, pertama soal nilai kedagingan. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Saudaraku lihat, ini satu nilai kekonyolan yang iblis buat kepada Yesus Kristus. Batu disuruh jadi roti. Ya saudara, tapi kalau nilai halusinasi bisa saja, saudaraku, batu itu seperti roti. Kalau bentuknya seperti makanan. Nah, ini satu nilai, saudaraku, kekonyolan dan tidak masuk akal. Ini yang dilakukan iblis, saudaraku, tatkala manusia lemah. Manusia itu digocok sedemikian rupa untuk melakukan apa saja, yang penting laparnya itu, dahaganya itu, saudaraku, terpenuhi. Hati-hati dengan kelemahan diri kita Bapak Ibu. Tatkala kita lemah Bapak Ibu, ada nilai godaan dari si iblis untuk kita melakukan yang tidak masuk akal. Banyak orang Kristen melakukan hal yang tidak masuk akal. Banyak orang Kristen melakukan hal nilai berdosa yang tidak masuk akal. Seharusnya tidak dilakukan berdosa itu Bapak Ibu. Tetapi ya apa boleh buat, karena kelemahannya kemudian kepicut dengan godaan-godaan si iblis. Nilai kedagingan Bapak Ibu melekat kuat kepada kita setiap manusia. Begitu pula nilai Yesus. Yesus yang adalah sepenuhnya manusia sudah barang tentu merasa lapar sedemikian rupa Bapak Ibu kalau 40 hari tidak makan. Tetapi Yesus melawannya dengan firman. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Nah, lawannya adalah dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ingat, makanya firman Tuhan itu harus melekat dalam daya ingat kita. Dan harus kita percaya sebagai pendobrak, sebagai melawan satu nilai-nilai yang jahat. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari daripadamu. Tatkala engkau mengalami titik nadir, titik lemahmu, dan ada godaan yang untuk melanggar firman, Anda harus mempergunakan firman. Ada tertulis. Katakan itu kepada si iblis, supaya kita memperoleh kemenangan. Ya saudara, jadi kita perlu benar-benar jangan sampai tidak melekat kepada firman. Firman itulah yang hidup dalam diri kita dalam bentuk rema, yang untuk melawan nilai kejahatan, supaya kita tidak bisa dikalahkan oleh yang jahat, tapi sebaliknya kita melawan nilai kejahatan dan kita berkemenangan di situ. Kemudian godaan yang kedua adalah ketamakan Bapak Ibu. Kalau engkau menyembah aku, kata iblis, ini dunia ini dan kemuliaannya menjadi milikmu. Saudaraku, satu nilai yang wah kalau memang kondisi orang yang lemah Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen saudaraku berdukun, kedukun, dan rela menjadi kaki tangan iblis. Karena ingin menerima kemuliaan duniawi saudaraku. Dan hilang keselamatan atas mereka. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan tatkala Anda lemah. Di dalam hal ini saudaraku, rentetan-rentetan cobaan-cobaan itu akan muncul dengan sendirinya. Karena iblis suka dengan kondisi seperti itu. Dia cari terus dalam kondisi seperti itu. Sehingga pada saat manusia lemah, dia muncul, dia datang, dia menggoda, dia membujuk rayu, dia mencobai dan segala macam. Ini perlu kita kenali musuh kita, ini caranya. Dalam situasi apa dia ada, dia muncul, saudaraku. Ya kan, saudara, kita perlu hati-hati. Masakan sebagai umat Tuhan yang sudah tertulis di Alkitab tentang keberadaan oknum si iblis ini yang selalu menyamar sebagai malaikat terang, kita tidak peduli. Kita tidak teliti, kita lalai dan abai di situ. Makanya, saudaraku, sangat disayangkan. Ya kan saudara, kalau iblis itu tidak lagi dianggap bahaya besar, bahaya laten kepada diri kita. Jangan remehkan oknum ini Bapak Ibu. Oknum ini lebih tua dari kita. Kita benar-benar harus waspada Bapak Ibu dan harus tetap berjaga-jaga. Supaya kita mempunyai sifat kehati-hatian. Tatkala kita lemah, pasti si jahat itu akan muncul. Pasti si iblis itu akan muncul untuk membujuk rayu kita, akan mencobai kita. Tatkala kita lemah, tatkala kita tidak ingat akan firman Allah, tatkala kita tidak melekat dengan firman Allah, Bapak Ibu, pasti kita akan kalah. Sudah banyak terbukti kok orang Kristen banyak kalah dengan iblis.
Ia akan melakukan nilai-nilai, saudaraku, penyimpangan iman, berbuat jahat, bersekutu dengan kejahatan, bersekutu dengan iblis. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai keselamatanmu hilang. Tatkala Anda lemah, andalkan Tuhan yang selalu memberikan nilai kekuatan, kepastian, perlindungan yang sempurna bagi setiap kita. Dan saudaraku, kemudian pencobaan yang ketiga yang iblis lakukan kepada Yesus adalah keangkuhan. Iya kan, keangkuhan Bapak Ibu. Jadi dikatakan Bapak Ibu di sini, kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ini salah satu bentuk keangkuhan yang iblis sodorkan kepada Yesus. Iya kan? Karena dia tahu persis Yesus ini siapa, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, dia supaya Yesus mencobai Allahnya, mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Nah, keangkuhan hidup seringkali juga melanda banyak umat Tuhan, dan manusia Kristen banyak yang kalah di situ. Mereka sombong, mereka itu luar biasa congkak, Bapak Ibu. Padahal tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan, saudaraku. Jadi satu nilai yang pada akhirnya banyak orang Kristen jatuh, yaitu nilai kesombongan, keangkuhan hidup, sehingga termakan dengan bujuk rayu si iblis. Saudaraku, orang sombong Tuhan tidak suka. Orang sombong adalah awal dari keruntuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan, kita disertai Tuhan, iya, tetapi bukan untuk aksi-aksian, tetapi benar-benar saudaraku untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang stabil di dalam iman kita kepada Kristus dan berkemenangan di dalam nilai-nilai kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi hati-hati dengan dirimu yang terlemah, dan kenali kelemahan dirimu, jangan sampai dicobai oleh iblis. Iblis itu masih oknum yang berbahaya, Bapak Ibu, bagi setiap kita orang percaya. Tetapi jangan takut, ada Tuhan. Dia kan yang selalu membela kita. Roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Kalau kita memang menyadari akan demikian, Bapak Ibu, pasti kita akan luput dari yang jahat, dan pasti kita akan luput dari perbuatan jahat, dan kita hidup berkemenangan. Iya kan Bapak Ibu, penting bagi setiap kita, tatkala kita lemah, ada nilai kekuatan Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan ini, kondisi yang terlena. Tatkala kita terlena, iblis datang kembali untuk mencobai, untuk menggocok, untuk merebut nilai-nilai dari diri dia, dipaksakan kepada nilai diri kita, dan pada akhirnya kita akan kalah. Matius 12 ayat 43-44. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu mungkin pernah menyaksikan ada orang Kristen yang sudah bertobat, kemudian bikin jahat lagi, dan jauh lebih jahat dari sebelum dia bertobat. Itulah satu nilai hal yang terlena. Satu roh yang pernah keluar dari dia, dan di dalam diri dia terlena, Bapak Ibu, dalam hal ini tidak mengandalkan Tuhan, dan roh yang itu balik lagi, yang satu itu membawa 7 yang lebih jahat. Sehingga orang itu akan lebih jahat lagi dari semula sebelum dia bertobat, dan jauh lebih buruk keadaannya. Perlu kita hati-hati, jangan terlena Bapak Ibu. Tatkala kita sudah mengalami pelepasan, satu roh jahat yang setelah keluar dari diri kita, dia akan balik lagi itu Bapak Ibu. Bahkan dia akan membawa 7 temannya yang lebih jahat, dan akan masuk kembali tatkala kita terlena. Makanya kita jangan terlena, kita ada Roh Kudus Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu di 1 Tesalonika 5 19-24.
Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudaraku, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya kan, yang untuk menggantikan roh yang jahat keluar, Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Itulah yang membela kita. Itulah yang membuat kita berkemenangan. Ya kan, roh yang lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Nah, sayang sekali Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak percaya adanya Roh Kudus. Ya kan, yang adalah roh Allah juga Bapak Ibu, yang aktif melindungi kita, yang aktif membela kita, yang aktif menyertai kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kalau kita terlena di situ Bapak Ibu, ya kan saudara, kita akan dihancurkan oleh yang jahat. Yang jahat itu akan balik lagi tatkala dia tidak menemui tempat yang tandus, dan akan kembali lagi di tempat di mana ada dalam diri kita yang tersapu bersih, yang terawat. Tetapi yang empunya rumah itu terlena Bapak Ibu dan tidak berjaga-jaga. Hati-hati dengan kondisi seperti ini. Kondisi terlena banyak dialami oleh orang Kristen. Mereka pikir sudah kebal akan nilai-nilai serangan dari si jahat. Saudaraku, Anda akan kebal tatkala Anda mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, engkau tidak pernah kebal dalam hal yang serangan si jahat. Dikatakan di dalam Yeremia 17:5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Perlu kita hati-hati ya Bapak Ibu. Di dalam diri kita jangan sampai terjadi yang lebih buruk. Dan malah 8 roh jahat yang lebih jahat akan masuk kembali kepada diri setiap orang Kristen jikalau dia terlena. Jangan terlena Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, iblis itu seperti singa yang mengaum. Di 1 Petrus 5 ayat 8 menyatakan hal itu tersebut. Ya, supaya kita menyadari bahwa si jahat itu masih tetap eksis. Memang dia sudah dikalahkan tetapi belum dihukum. Dia akan coba lagi kepada manusia untuk dijatuhkan. Iblis tidak mau menyerah begitu saja Bapak Ibu. Jangan dianggap sepele. Dia kan, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan roh Allah atau Roh Kudus, dengan apa kita melawan si jahat tersebut? Pasti kita kalah. Ya kan saudaraku, makanya di sini kita perlu hati-hati dengan kondisi, situasi atau situasi kondisi yang lemah, yang terlena, supaya kita tidak mendapat serangan balik atau tidak menjadi hal yang lebih buruk. Lukas 8 ayat 26-29, ini yang lebih buruk. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, sehingga orang itu menjadi kondisinya Bapak Ibu sembuh dan sehat kembali. Kita perlu menyadari ya Bapak Ibu, jangan sampai terjadi yang lebih buruk di dalam diri kita, supaya kondisi kita itu tetap aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Makanya kalau hal yang lebih buruk Bapak Ibu, roh jahat itu banyak Bapak Ibu. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaga ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Itu kondisi kalau orang yang terserang yang jauh lebih buruk Bapak Ibu. Jadi ini bukan saya nakut-nakuti, ini firman Tuhan. Supaya kita menyadari, ya kan saudaraku, supaya tidak menjadi yang lebih buruk tatkala kita sudah memperoleh kelepasan, pengampunan, pemulihan. Ya saudaraku, supaya kita tetap ada dalam Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam kekudusan Tuhan, supaya hidup kita berkemenangan selama-lamanya. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Jangan terlena ya Bapak Ibu dengan kemenangan kita
Ya kan, jangan sampai kita sombong. Kita harus tetap rendah hati, harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kita perlu menyadari diri kita, kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang melindungi, siapa diri kita ini? Ya kan saudaraku, sedangkan si oknum si jahat itu sangat keji. Dia pembinasa keji. Kita perlu hati-hati. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kondisi yang tercemar. Kondisi yang tercemar, situasi dan kondisi yang iblis suka, yang iblis untuk serang. 1 Korintus pasal 6 ayat 13-20. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudaraku, bagi setiap orang percaya, orang Kristen yang main cabul, itu sudah mengikatkan dirinya pada roh percabulan. Itu kecemaran. Itu yang iblis suka Bapak Ibu, supaya tubuh kita ini tercemar. Padahal dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Bisa dibayangkan Bapak, betapa berdosanya kita kepada nilai bait Allah ini. Dan pastinya akan dibinasakan oleh Allah Bapak Ibu. Tatkala kita tidak memelihara tubuh ini sebagai bait Roh Kudus. Jangan bercanda dengan percabulan Bapak Ibu. Itu satu nilai kecemaran yang iblis suka. Iya kan saudaraku? Makanya setiap kita harus jaga nilai kekudusan. Sebab kekudusan itu harga mati. Hendaknya kita harus memahami kondisi tubuh kita ini adalah sebagai bait Allah, agar supaya kita menjaga dari kecemaran oleh roh-roh najis yang di dalam bentuk perbuatan cabul. Ada roh-roh najis Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengesampingkan ini. Ya kan, bagaimana kita tahu itu roh najis? Kalau seseorang Kristen main cabul, itu ada roh najis di dalam dirinya. Ya kan, itu makanya tercemar dia. Itu iblis suka dengan situasi dan kondisi seperti itu. Ya kan saudaraku, makanya dikatakan di 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan kesampingkan firman Tuhan ini. Berkata keras tentang nilai percabulan. Di dalam diri kita ini ada bait Roh Kudus, Roh Suci, Roh Kudus, Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Jangan kita melakukan nilai percabulan yang kita airi satu roh dengan kuasa kenajisan. Sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, kalau kondisi setiap orang Kristen melakukan nilai ini. Nggak boleh melakukan nilai tersebut seharusnya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan, alangkah percumanya jika kita beribadah dengan kenajisan yang kita punya, tanpa nilai-nilai tanggung jawab yang kita lakukan. Jangan bercanda dengan kuasa percabulan untuk mencemarkan diri kita. Tidak boleh. Karena kita setiap ibadah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita jangan bercanda dengan nilai kekudusan. Jangan memberi mutiara kepada babi atau kepada anjing. Ya kan saudaraku, ini penting bagi setiap kita. Kekudusan adalah harga mati. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Jangan melakukan nilai percabulan. Itu nilai kecemaran. Itu situasi atau sikon yang iblis suka.
yang iblis incar supaya kita masuk dalam perangkapnya kenajisan dan akhirnya babak belur dihajar dan dimusnahkan oleh si jahat tersebut. Setiap kita harus jaga baik nilai kekudusan. Kita sudah diampuni. Kita sudah disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah-Mu, darah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dengan apa lagi kita diampuni kalau kita bikin dosa? Yang dalam Ibrani 10:26 dikatakan, jika engkau sengaja bikin dosa, dengan apa lagi engkau diampuni? Sama saja kau menginjak-injak karya anak domba Allah dan menginjak-injak darah anak domba Allah dan menghina kasih karunia. Ini penting bagi setiap kita, jaga kekudusan. Jangan melakukan kecemaran atau kenajisan. Yang terakhir, yang keempat, kondisi yang terabaikan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-5. Kondisi yang terabaikan adalah sikon yang disukai oleh iblis. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, yang terakhir adalah kondisi yang terabaikan, yaitu hati. Jika kita tidak hati-hati, dengan begitu mudahnya kita berbohong, saudara, itu satu nilai, saudaraku, sudah disergap oleh si jahat, oleh iblis. Karena iblis ini adalah bapa dari segala dusta. Kita harus benar-benar menjaga hati kita dan waspada di situ, karena dari situlah terpancar nilai-nilai kehidupan. Ananias tidak waspada dengan hatinya dan terabaikan terhadap hatinya, sehingga dia tidak jaga dengan baik. Dia pikir bahwa Tuhan tidak bisa tahu nilai kebohongan yang dia rencanakan. Melalui Rasul Petrus ditegur dia dan akhirnya dia mati binasa. Saudaraku, Tuhan tahu nilai hati kita. Jangan kita mencobai Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita, jangan kita berlaku munafik. Kita yang rugi besar, Bapak Ibu. Dan itu iblis suka kalau kita sering berbohong, suka berbohong, dan selalu berbohong. Yohanes 8:44, bapa dari segala dosa adalah iblis. Hati-hati ya Bapak Ibu, nanti kita punya iman bergeser, menyimpang, dan bukan lagi adalah anak Bapa surgawi, tetapi anak iblis. Mengerikan, bukan? Dan ini seringkali banyak orang Kristen kecolongan, Bapak Ibu. Percuma kita ini, saudaraku, melakukan nilai kebohongan. Sebab yang kita bohongi adalah bukan manusia, tapi Tuhan. Makanya setiap kita harus benar-benar mengerti akan nilai firman Tuhan yang berkuasa. Firman itu tajam seperti pedang bermata dua. Janganlah kita berlaku berbohong, Bapak Ibu. Hati-hati dengan hatimu. Sebab jikalau engkau abaikan hatimu itu di tempat menjadi sarang penyamun, bisa berbahaya. Makanya Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, hati-hati dengan hatimu. Hati itu adalah sentral nilai kehidupan kita. Hati itu adalah tempat di mana kita bisa memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Dari hati ke hati kita berbicara kepada yang maha besar, yang maha mulia, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masakan dengan hati kita yang sama kita ingin berbohong dan menjadi nilai alat si iblis. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Itu harus diwaspadai. Jangan sampai iblis menyerang pada titik yang mematikan, yaitu hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika terabaikan hatimu, kehidupanmu akan lenyap, kehidupan kekalmu akan hilang, dan engkau akan menerima kebinasaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia, karena firman Tuhan bukan perkataan biasa, tapi perkataan yang berkuasa untuk melindungi kita, memelihara kita, menyertai kita. Jika kita takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan.
Puji Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, aku sudah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada setiap jemaat. Kiranya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, menuntun, melindungi kami dan menyertai kami, sehingga kami selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib, tidak dalam kesesatan dan tidak menyesatkan. Terima kasih ya Bapa, berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Lindungi dan berkati mereka ya Tuhan, agar mereka mengerti maksud dan tujuan rencana dan rancangan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia berada di situ. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Amin. Haleluya.